berbicara tentang waktu, semua ketika kita ini ada dalam pergumulan persoalan, ya setiap kita pasti menginginkan cepat selesai. Ya, karena itu tidak sedikit dari kita yang bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Ya, berapa lama lagi? Ya, yang harus kita ingat adalah saudara, soal waktu di dalam pencobaan kita menghadapi masalah, tekanan, ya atau persoalan hidup itu. Satu hal yang pasti tentang waktu itu, semua ada time limitnya. Satu saat semua masalah dalam hidup kita ini pasti akan terselesaikan. Siapa yang menjawabnya? Waktu yang akan menjawab. Kenapa saya berkata waktu? Karena Tuhanlah yang pegang kendali atas waktu. Tapi kita harus mengerti dengan benar, Tuhan bekerja sesuai dengan waktu. Cepat atau lambatnya waktu itu tuh tergantung dari cara kita berespon. Sebenarnya di dalam setiap masalah itu yang Tuhan ingin bentuk adalah sikap hati kita. Yang Tuhan ingin bentuk adalah cara pandang kita. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan masih izinkan kami boleh beribadah. Terima kasih buat anugerah-Mu atas hidup kami. Tuhan, kalau hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami buka hati kami bagi firman-Mu, karena kami tahu dan percaya firman Tuhanlah yang sanggup menuntun hidup kami, mengubahkan hidup kami, bahkan memperbaharui hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Iya saudara, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Ya, dan hari ini kita bisa berjumpa kembali. Di hari Minggu ini kita masih boleh beribadah, semua karena anugerah Tuhan. Iya, dan hari ini saya banyak mendapat konseling orang-orang yang datang, ya hampir semua rata-rata, ya mereka bertanya, kenapa doa saya belum dijawab tuh Bu? Kenapa pergumulan saya nggak dijawab oleh Tuhan? Kenapa saya mengalami ini? Kenapa saya mengalami itu? Kenapa saya begini? Intinya semua orang pengen dijawab oleh Tuhan masalahnya. Semua orang pengen mendapat mujizat dari Tuhan. Tapi hari ini makanya saya akan sampaikan satu firman Tuhan yang bertemakan nantikanlah Tuhan. Saudara, yang namanya menanti itu adalah pekerjaan yang tidak enak. Kita disuruh menunggu, ya. Orang itu menunggu, ya pasti, yang ada dalam pikirannya ini sampai kapan, berapa lama lagi, Kita kalau menunggu orang gitu, janjian sama orang terus orangnya nggak datang-datang, lalu dia bilang 10 menit lagi, kita berharap, kita lihat jam terus 10 menit, ternyata 10 menit lewat dia belum datang, dia bilang 5 menit lagi, Ya, ternyata memang setiap orang yang menunggu atau menanti, itu pasti akan dihinggapi perasaan tidak tenang, tidak nyaman, Demikian juga dengan setiap orang yang menantikan Tuhan dalam hidupnya. Saya tahu, hari-hari ini banyak di antara kita yang ada dalam persoalan masalah, tetapi biar kita mau tetap berespon sesuai dengan cara Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saudara, supaya kita ini tidak kedapatan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya ingin kita hari ini sama-sama membaca dari kitab Habakuk. Habakuk pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Habakuk pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ini adalah keluhan Nabi, saudara, atas ketidaksetiaan dari umat dan atas apa yang dia alami sendiri. Kita lihat, Nabi Habakuk berkata kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Saudara, berbicara tentang waktu, semua ketika kita ini ada dalam pergumulan persoalan, setiap kita pasti menginginkan cepat selesai. Karena itu tidak sedikit dari kita yang bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi?
Yang harus kita ingat adalah saudara, soal waktu di dalam pencobaan kita menghadapi masalah, tekanan ya, atau persoalan hidup itu, satu hal yang pasti tentang waktu itu, semua ada time limitnya. Satu saat semua masalah dalam hidup kita ini pasti akan terselesaikan. Siapa yang menjawabnya? Waktu yang akan menjawab. Kenapa saya berkata waktu? Karena Tuhanlah yang pegang kendali atas waktu. Tapi kita harus mengerti dengan benar, Tuhan bekerja sesuai dengan waktu. Cepat atau lambatnya waktu itu tuh tergantung dari cara kita berespon. Sebenarnya di dalam setiap masalah itu yang Tuhan ingin bentuk adalah sikap hati kita. Yang Tuhan ingin bentuk adalah cara pandang kita. Saya yakin dan percaya Tuhan pun tidak ingin berlama-lama ketika Dia membentuk kita. Tetapi saya juga tahu dan percaya bahwa waktu itu Tuhan tetapkan sesuai dengan proses, dengan apa yang dinilai oleh Tuhan dalam hidup kita. Dalam setiap persoalan Tuhan ingin membentuk sikap hati dan cara pandang kita. Karena itu saya berkata, cepat atau lamanya persoalan itu tergantung dari cara kita memandang ya setiap masalah. Kalau kita cuma jadi orang yang terus bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Kapan Tuhan? Kapan? Berapa lama? Ya, maka kita akan cenderung menjadi orang yang bersungut-sungut ya. Kita akan cenderung menjadi orang yang akhirnya ya cuma mau semuanya yang instan ya. Kita tahu di sini bersama ini adalah keluhan Nabi karena dia melihat ketidaksetiaan di depan matanya. Orang hidup di dalam dosa, bangsa ini memberontak. Dia berseru agar Tuhan tuh turunkan pertobatan atas bangsa ini, tapi itu nggak terjadi. Mungkin hari ini juga saudara melihat di depan matamu suami yang belum bertobat, anak yang belum bertobat, keuangan yang belum dipulihkan, ekonomi yang belum dipulihkan, bahkan kesehatan yang belum dipulihkan. Dan kita juga bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Ya, bahkan bukan hanya itu, dia berkata, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Ya, aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa manusia itu berteriak ketika dalam kesesakan? Ya, karena dia ingin cepat keluar dari setiap masalah. Tidak ada manusia yang ingin berlama-lama di dalam masalah. Kenapa? Karena kita ini daging, saudara. Daging itu tidak tahan kalau ditekan. Daging itu tidak tahan kalau disakiti. Daging itu tidak tahan ketika mengalami aniaya. Tapi mari kita belajar hari-hari ini untuk terus mematikan daging kita. Mengapa Rasul Paulus bisa berkata, terlebih suka aku tinggal di dalam kesesakan, di dalam aniaya, di dalam tekanan. Terlebih suka aku merasakan semuanya itu, kata Rasul Paulus, karena di saat aku lemah maka di situ aku kuat. Rasul Paulus bisa berkata seperti itu. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang terus berusaha untuk mematikan kedagingannya. Kalau kita ini dagingnya sudah mati, maka kita tidak akan terus bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Ya, kapan aku dijawab? Kapan persoalanku dijawab? Kapan masalahku dijawab? Tapi kita mau terus bersyukur. Coba ganti doa kita, saudara, dengan berkata, aku percaya Tuhan, di balik semua masalah ini Tuhan pasti punya maksud dan rencana. Di balik persoalan ini aku percaya Tuhan pasti punya ya sesuatu untuk aku melihat ya kemuliaan Tuhan. Habakuk berkata, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tapi tidak kau tolong. Habakuk ini adalah seorang nabi yang juga ya agak stres dan putus asa karena dia melihat doanya tidak dijawab. Ya, saudara, dia berkata, ya tidak kau tolong aku. Itulah juga kita manusia seringkali karena kita ingin cepat mendapat pertolongan. Kita ingin cepat mendapat jalan keluar dari masalah keuangan, hutang piutang, dari masalah kesehatan. Kita lupa kenapa kita jatuh dalam segala berbagai-bagai pencobaan itu, saudara. Itu karena keinginan kita sendiri. Nah, ketika kita jatuh dalam persoalan itu, Tuhan punya maksud untuk memberikan kita pengertian. Kalau saudara jatuh dalam masalah keuangan, kenapa belum Tuhan jawab sekarang? Mungkin Tuhan sedang ingin engkau introspeksi diri dan engkau mulai bertobat dan berkata, Tuhan, ke depan aku tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Aku akan belajar, Tuhan, untuk lebih menguasai diri, tidak di bawah hawa nafsu, supaya dalam hal keuangan aku tidak jatuh dan tidak mengalami lagi masalah yang sama.
Tuhan itu punya rencana, saudara. Ya, ketika mungkin hari ini engkau sedang ada dalam masalah, ya, pernikahan, suami yang belum bertobat, istri yang belum bertobat, anak yang belum bertobat, mari kita pakai kesempatan ini untuk kita bisa introspeksi diri. Apa maksud Tuhan di balik semuanya ini? Apa yang Tuhan mau, ya? Jangan kita bilang, kenapa enggak kau tolong Tuhan, ya? Kenapa tidak kau dengar aku berteriak? Apakah Tuhan tidak mendengar ketika kita berdoa? Tuhan mendengar. Ya, Habakuk tahu banget Allah mendengar, tapi di dalam kepenatannya dia sudah tidak tahan melihat semuanya itu, saudara, sehingga dia protes kepada Tuhan. Kenapa enggak kau dengar? Kenapa tidak kau tolong aku? Lalu bagaimana sebaiknya, saudara, kita ini, ya, untuk di dalam kita menunggu jawaban Tuhan, ya, di dalam kita ini menunggu apa yang Tuhan mau atau apa kehendak Tuhan di balik semuanya itu. Ya, biar kita ini menjadi orang-orang yang terus, ya, mau menantikan Tuhan, karena itulah yang Tuhan mau. Saya ingin kita sama-sama belajar lebih dalam lagi dari firman ini, saudara. Kalau kita melihat, ya, Nabi Habakuk itu terus bertanya kepada Tuhan. Dia terus protes kepada Tuhan, saudara. Ya, lalu Tuhan menjawab dia. Tuhan menjawab Habakuk lewat Habakuk 2 pasal yang kedua ayat yang ketiga, kita lihat di sana. Ya, Tuhan berkata kepada Nabi Habakuk, kita akan baca ayatnya, Habakuk 2 ayat yang ketiga. Tapi saya pengen kita baca dari ayat yang pertama. Kalau saudara lihat di sana judulnya, orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Ya, ayat yang pertama di sana Habakuk berkata begini, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Habakuk setelah dia protes kepada Tuhan sebagai manusia, kenapa Tuhan tidak menjawab doanya, semua keluhannya, teriakannya, tapi dia mengambil satu sikap yang benar, ya. Di Habakuk yang kedua dia berkata, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Ini berbicara tentang sikap doa, saudara. Tempat pengintaian dan tempat dia berdiri tegak di menara, menara doa. Ya, dia mengambil satu sikap yang benar. Ya, pada akhirnya Habakuk bilang, aku akan menanti, berdiri di tempat pengintaianku, berdiri tegak di menara. Aku akan meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya. Di dalam keputusasaannya, di dalam kepenatannya melihat Tuhan belum menjawab doanya, dia menentukan satu sikap yang benar. Mari kita belajar hari ini juga sebagai orang percaya anak Tuhan. Kita juga mau, sekalipun doa kita belum dijawab, kita mau ngambil sikap yang benar di hadapan Tuhan. Kita mau tetap berkata, kami akan berdiri di tempat pengintaian kami, berdiri tegak di menara. Artinya Tuhan, kami akan tetap berdoa, menantikan apa yang akan Tuhan jawab dalam persoalan dan pergumulan kami. Ya, dia berkata, aku akan menantikan apa yang difirmankannya. Ya, selama dalam masa penantian kita dalam pergumulan, ya, di dalam menanti jawaban-jawaban doa kita, mari kita duduk di menara. Ya, mari berdoa berlutut di kaki Tuhan. Terus jangan pernah menyerah. Ya, jangan hanya protes, tetapi ambil sikap yang benar. Tentukan satu sikap yang benar. Habakuk berkata, aku akan berdiri di tempat, ya, menara, tempat pengintaianku dan menantikan apa yang difirmankannya. Sambil kita menunggu jawaban doa, bergaul erat dengan firman Tuhan, saudara. Ya, isi hatimu dengan firman, baca Alkitab, baca firman, dengarkan setiap pesan-pesan Tuhan. Jangan hanya menanti dengan tidak melakukan apa-apa. Banyak orang Kristen, kenapa ya Tuhan tuh gak jawab-jawab doaku? Ya, lalu apa yang sudah engkau lakukan? Saya mendengar hari-hari ini ada begitu banyak orang yang, Bu, ya saya sekarang sedang menantikan pertolongan Tuhan, saya berdoa puasa. Nah, itu baik. Ya, saya mau membayar harga, Bu. Tiap hari saya dengarkan firman. Ya, kemarin saya berjumpa dengan seorang ibu yang baru kehilangan suaminya.
Ketika suaminya dipanggil Tuhan, dia kaget karena suaminya meninggal di kantor. Jadi tanpa sepengetahuan dia, suaminya sehat, tidak ada sakit, saudara. Tiba-tiba dipanggil Tuhan. Ya, di dalam keputusasaannya dia bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa, dan kenapa? Rasanya aku tidak bisa menerima keadaan ini yang kau panggil suamiku. Akhirnya setiap hari dia mulai bengong. Ya, dia bersaksi, dia mulai bengong. Bahkan sampai dia berkata di satu saat pernah ketika dia bengong, dia melihat rohnya itu keluar dari badannya. Sampai seperti itu sudah ada di alam halusinasi, saudara. Karena dia kacau pikirannya. Dia tidak menerima apa yang terjadi dalam hidupnya. Tapi puji Tuhan, dia berkata akhirnya dia menemukan khotbah-khotbah saya dan dia mulai dikuatkan. Akhirnya tadi saya ketemu dia berkata, sekarang saya sudah bisa menerima semua keadaan, Bu. Saya tahu dan percaya bahwa apa yang Tuhan putuskan itu baik. Saya dengerin khotbah-khotbah Ibu. Ya, kalau belum waktunya mati, orang tidak akan mati. Tapi kalau sudah saatnya, ya kapanpun itu, ya kita manusianya bisa bersyukur. Saya berkata kepada dia, Bu, kenapa kita ini percaya Tuhan, Bu? Bukan supaya semua keadaan kita baik-baik saja. Kenapa kita percaya Tuhan, Bu? Supaya ketika kita menghadapi yang tidak baik, karena ini dunia, kita nggak bisa pegang kendali dengan semua yang ada di dalamnya. Satu saat kita akan mengalami yang tidak enak, yang tidak baik, kehilangan orang yang kita kasihi. Tetapi kita bersyukur kita mengenal Tuhan. Waktu kita mengalami semua yang berat itu, ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Dia jaminan di dalam kekekalan. Jadi jangan salah mengikut Tuhan. Dia bilang, iya Bu, saya bersyukur saya menemukan khotbah-khotbah Ibu dan setiap malam saya mengikuti mezbah doa. Sekarang saya udah gak bengong lagi. Saya percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah indah pada waktu Tuhan. Ya saudara, sikap kita di dalam menanti ya pertolongan Tuhan, di dalam menanti jawaban Tuhan, itu Tuhan lihat. Bagaimana sikapmu? Apakah engkau berdoa? Apakah engkau terus berharap kepada Tuhan? Ya, atau engkau hidup dengan keinginanmu sendiri lalu engkau terus bertanya, kenapa Tuhan gak tolong? Kita dijawab atau tidak doa kita itu sangat ditentukan oleh bagaimana sikap kita dalam kita menanti-nantikan Tuhan itu, saudara. Ya, Habakuk berkata, aku berdiri di tempat pengintaianku, di menara, ya. Artinya dia tetap berdoa menantikan apa perkataan Tuhan yang akan difirmankan kepadanya. Selama kita menanti jawaban doa, teruslah rindukan Tuhan, rindukan hadiratnya, rindukan firman-Nya, saudara, untuk berbicara menuntun kita. Ayat 2 di sana dikatakan, lalu Tuhan menjawab aku demikian, ya. Akhirnya penantiannya berbuahkan hasil. Apa yang dia tunggu ternyata akhirnya dijawab oleh Tuhan. Dia menunggu Tuhan berbicara apa. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Tuhan menjawab kepada Habakuk, apa yang engkau nantikan, penglihatan yang sudah aku sampaikan kepadamu itu masih menanti saatnya. Ya, seringkali saudara, jawaban-jawaban doamu itu masih menanti saatnya. Kapan saatnya tiba hanya Tuhan yang tahu. Bagian kita hanyalah apa? Aku tidak akan pernah mundur. Aku tetap percaya pada Tuhan sekalipun semua terlihat sulit. Seperti saya selalu bersaksi, saudara, ya, di dalam hidup pengiringan saya kepada Tuhan penuh dengan air mata dan air mata. Saudara, Tuhan bilang ada waktu. Sabar, ya, karena jawaban doamu itu masih menanti saatnya. Ya, makanya kita itu sering nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaanku tetap percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini firman. Apakah kita hanya bisa nyanyi tapi kita tidak bisa mengimani dan menunggu saatnya?
Nah, di dalam proses penantian ini, disitulah kita harus gunakan kesempatan untuk mematikan kedagingan. Ya, biar daging kita ini tidak menuntut Tuhan, terus kita tekan daging kita. Tunggu waktunya Tuhan. Saya dulu berkata sama Tuhan, Tuhan uji aku, proses aku, hancurkan aku Tuhan. Mau-maumu Tuhan, terserahmu Tuhan. Engkau lihat sikap hatiku, aku mau tetap menyembah Engkau. Karena aku percaya bahwa orang yang tetap setia sampai pada garis akhir, dia akan menerima mahkota kehidupan di dalam kekekalan. Ya, itu yang Tuhan mau, saudara. Mari gunakan kesempatan ini mematikan daging kita untuk percaya pada Tuhan. Jangan pernah mundur, jangan pernah menyerah. Sikapmu di dalam menghadapi setiap persoalan itu yang Tuhan lihat. Ya, Tuhan bilang tunggu. Ya, karena penglihatan itu sedang menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya. Dengan tidak menipu, Tuhan tidak pernah menipu. Janjinya itu ya dan amin. Apa yang diucapkan Tuhan tidak pernah bohong. Ayat firman, janji-janji Tuhan itu tidak menipu, saudara. Percaya itu. Ya, tetapi apabila itu berlambat-lambat, nantikanlah itu. Ya, kalau dia masih berlambat-lambat, kita belum lihat janji Tuhan, ya nantikan saja bagian kita, nantikan Tuhan. Ya, dan dikatakan di sana bahwa itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Dia pasti akan datang. Bahkan Habakuk, Tuhan tidak kasih tahu besok tanggal sekian, jam sekian itu terjadi. Enggak. Tuhan tetap suruh dia menanti. Satu hal engkau percaya, di dalam penantian itu engkau harus sungguh-sungguh percaya bahwa itu sungguh-sungguh akan terjadi. Janji Tuhan ya dan amin, dan tidak akan bertangguh, saudara. Mari di dalam kita menantikan jawaban doa kita, bagaimana respon kita? Apakah kita mau percaya? Apakah kita mau terus mendengarkan firman-Nya? Apakah kita terus mau imani bahwa apa yang Tuhan katakan itu ya dan amin dan pasti terjadi? Biar kita hari-hari ini menjadi orang-orang yang mau terus setia menanti-nantikan Tuhan. Sekalipun rasanya aduh ya kok lama ya. Mari kita berkata seperti Daud berkata, saudara, aku mau menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nantikan. Sebab apa? Aku mengharapkan firman-Nya. Apa yang sangat kita harapkan dari Tuhan? Firman-Nya. Mari nantikan Tuhan dengan mendengarkan firman-Nya. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah gagal untuk menyatakan segala kehendak dan keputusannya dalam hidup kita. Biar kita mau katakan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Mu yang kudus Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu, setiap kami mungkin hari ini kami ada dalam masalah, dalam persoalan, di dalam tekanan yang belum ada jalan keluar. Kami mau mengambil sikap menantikan Tuhan. Kami mau menentukan sikap untuk berdiri di menara, tetap ada di dalam hadirat Tuhan, berdoa, bersyukur, bahkan bergaul dengan firman Tuhan, sampai kami melihat sesuatu yang tidak bertangguhkan itu datang dan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar kami mau terus menjadi orang yang setia menanti-nantikan Engkau. Mungkin saat ini Engkau sedang ada dalam persoalan yang berat. Engkau bertanya, Tuhan, kenapa doaku belum dijawab? Kenapa teriakanku belum Engkau dengar? Mari pakai setiap waktu di dalam kita mengalami masalah. Pakai waktu-waktu itu untuk mematikan kedagingan kita, untuk belajar mengenal rencana Tuhan yang sempurna, untuk belajar mengetahui bahwa Tuhan turut bekerja untuk kebaikan kita. Mari pakai waktu-waktu kita dalam proses Tuhan ini, karena Tuhan punya tujuan dalam setiap masalah dan persoalan yang diizinkan terjadi, supaya kita menjadi orang yang mengerti rencananya, yang bijaksana berjalan sesuai dengan tuntunannya. Apapun persoalanmu hari ini, katakan, Tuhan, aku mau mengerti rencanamu di balik persoalan hidupku. Aku tahu Tuhan bahwa waktumu itu yang terbaik, karena semuanya masih menanti saatnya, dan waktu itu adalah waktunya Tuhan.
Berikan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami persoalan pergumulan dalam hidup mereka, Bapa. Ajar mereka untuk sungguh-sungguh percaya dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Ajar kami untuk terus percaya bahwa janji-Mu tidak pernah menipu, janji-Mu itu ya dan amin. Seberat apapun tekanan persoalan yang kami hadapi hari-hari ini, kami tahu itu semakin membawa kami disempurnakan di dalam Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih, mengucap syukur saudara. Tentukan sikap yang benar di saat kita sedang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan melihat sikap hatimu. Biar kita mau berkata seperti Nabi Habakuk, kami mau berdiri di menara penjagaan, yaitu di menara doa kami. Kami mau terus percaya menantikan firman apa yang hendak Engkau katakan bagi kami. Dengan iman percaya bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Engkau menggenapi setiap janji-Mu tepat pada waktu-Mu, Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami persoalan pergumulan hidup yang berat. Tuhan, Engkau menjadi pertolongan yang teguh, menara gunung batu. Engkau Tuhan yang akan menopang semua mereka untuk keluar sebagai pemenang pada waktu-Mu, Tuhan. Proses kami, Tuhan, ubah kami Bapa sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba telah melihat bagaimana ketika Tuhan membentuk sehingga kami ini terus dipertajam, terus dibentuk menjadi indah di mata Tuhan. Terima kasih untuk setiap proses yang mendewasakan iman kami, bahwa kami teguh berdiri terus memandang hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba percaya setiap anak-anak-Mu akan keluar sebagai pemenang sampai pada waktu-Mu. Mereka yang sakit Tuhan jamah dan lawat, berikan kesembuhan jiwa supaya tidak ada sungut-sungut kepahitan. Mereka yang sedang dalam masalah keuangan, terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Beri hikmat agar kami bertobat, mengerti waktu dan maksud Tuhan. Berikan juga Tuhan jamahan bagi setiap mereka yang terluka, yang merasa tertekan, yang merasa sendiri dan ditinggalkan. Tuhan membebat setiap hati. Kami terus berdoa menyerahkan juga bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya dalam perlindungan Tuhan. TNI, Polri, semuanya Tuhan juga pegang kendali buat bangsa kami dalam keamanan, kesejahteraan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, diberkati bangsa ini, rakyatnya, terjadi hujan pertobatan. Terima kasih buat setiap anugerah Tuhan yang terbaik. Bahkan setiap mereka yang ikut di mesbah doa, di ibadah online, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan rahmat-Mu Bapa, agar setiap anak-anak-Mu terus kuat di dalam Engkau. Berkati Bapa dari Sabang sampai Merauke, bahkan di seluruh penjuru dunia yang hari ini mengikuti ibadah online ini. Turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia atas hidup mereka. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan happy Sunday.